Jadi, gua mau kasih lihat HP flagship paling murah dari Samsung saat ini. Galaxy S20 FE versi Snapdragon. Jangan lupa subscribe. Kenapa di judul gua bilang ini rekomendasi buat awal tahun 2022? Karena dari harganya yang seharga HP mid-range, kita sudah bisa ngerasain gimana rasanya pakai HP flagship. Dari pengalaman gue pakai HP ini jadi daily driver kira-kira udah 1 bulanan. Emang sih rasanya benar-benar kayak HP flagship dari Samsung. Tapi yang pasti dengan beberapa kompromi. Yang gue bilang sih masuk akal buat harga segitu. Apa aja itu? Yuk tonton videonya sampai habis. Harganya 7 juta kurang 1000 perak. Siapa yang nggak tahu Samsung ya kan? Apalagi layanan after sales-nya yang bagus. Service centernya di mana-mana, gengsinya udah jadi jaminan lah kalau beli produk Samsung. Apalagi HP ini udah pakai Snapdragon, bukan Exynos yang punya isu panas. Dan emang setelah gua pakai sebulan, tetap panas anjir. Kirain jadi adem. Jadi Juni 2020 sebenarnya Samsung pertama kali ngerilis Galaxy S20 FE tapi pakai Exynos di harga 9 jutaan. Terus Juli tahun 2021 kemarin rilis lagi yang versi Snapdragon 865 di harga 7 juta kurang dikit. Dan sekarang sudah ada juga Galaxy S21 FE yang baru keluar dan pastinya lebih mahal dari ini. Dari skor Antutu versi 9-nya sendiri, gue udah tes 3 kali dapat di angka rata-rata 580 ribuan. Buat multitasking udah aman banget lah. Kalau buat main game ringan kayak Mobile Legends lancar, settingan ultranya udah kebuka. Buat PUBG Mobile juga aman, lancar di HDR Extreme. Tes paling beratnya buat mainin di Genshin Impact. Kalau di high masih keteteran, tapi udah aman kalau mainin di settingan medium. Selain itu perlu dicatat, meskipun pakai Snapdragon 865 yang udah support 5G, tapi di HP ini tidak bisa 5G. Dan kedepannya nggak bakal ada update buat ngebuka 5G-nya. Karena ya tahu sendiri Samsung, kalau nggak ada tulisan 5G di nama HP-nya, berarti nggak bisa 5G. Keluhan gue lainnya sama panasnya. Meskipun udah nggak pakai Exynos, Snapdragon 865-nya panas kalau lagi dipakai main game. Panasnya kerasa banget di wilayah sekitar kamera. Selain itu, unit yang gua pakai ini punya RAM 8 dan memori 128. Buat harga segini masih dikasih memori 128 aja. One UI-nya Samsung benar-benar manjain penggunanya. Gua udah nyoba banyak UI dari Android lain. Emang yang paling cocok buat dipakai semua orang, all-rounded ya One UI-nya Samsung. Apalagi dalam waktu dekat Galaxy S20 FE sudah bakal dapat update paling baru Android 12 dengan One UI 4. Kalau soal desain, ini yang gue suka banget dari flagshipnya Samsung. Pasti elegan. Sama seperti yang ada di Galaxy S20 FE ini, bentuknya stylish, pilihan warnanya juga banyak. Meskipun bodi belakangnya nggak pakai kaca seperti flagship lain, tapi pas lu pegang tetap berasa ini mewah dan premium. Buat beratnya standar aja di 190 gram. Sama satu lagi, karena bodi belakangnya dari plastik polikarbonat, jadi rawan lecet. Gua saranin lu buat beli casing HP karena di paket pembeliannya nggak dikasih casing bawaan. Buat casing-casingnya udah pernah gua bahas di video lain ya, bisa cek di pojok kanan atas. Buat kartunya model hybrid, bisa pakai 2 SIM atau salah satu SIM-nya diganti jadi micro SD. Buat displaynya sendiri, layarnya cuma mentok di 1080p aja. Tapi tetap pakai Super AMOLED, refresh rate 120Hz, sama juga udah bisa HDR10+. Ukuran layarnya 6,5 inci. Buat proteksi layarnya, Samsung nggak nyebutin pakai proteksi apa. Tapi kalau dilihat dari websitenya Corning, Galaxy S20 FE ini pakai Corning Gorilla Glass 3, yang udah jadul banget. Terus juga buat kamera depannya ini loh, ada list silvernya gitu.
jadi kayak ada tompel di layarnya. Harusnya bisa dong Samsung, nggak usah dikasih warna, hitam aja. Kalau buat kamera udah nggak usah ditanya ya, kualitasnya udah cakep banget. Buat kamera utamanya 12 megapiksel di f1,8 dengan ukuran sensor 1/1,76 inci. Kalau kamera ultrawide-nya juga 12 megapiksel dengan f2,2. Di kamera utama dan ultrawide-nya juga sudah ada OIS. Kalau yang satu lagi kamera telefotonya, tapi cuma dikasih 8 megapiksel. Kameranya juga udah dilengkapi sama optical zoom 3 kali. Mantap. Gua sih merasa nyaman aja buat baterai HP ini yang sebesar 4500 mAh. Gua pakai seharian buat pemakaian normal seperti WA, scroll IG atau TikTok, Marketplace, YouTube. Sorenya bisa kesisa 20%. Jadi nggak perlu was-was. Kalau buat gaming, Mobile Legends settingan Ultra 30 menit habis 7%. PUBG settingan HDR Extreme 30 menit habis 8%. Kalau Genshin Impact Medium 30 menit habis 8%. Di paket pembeliannya sendiri sudah dikasih charger 15 watt. Yang tulisan estimate full di HP-nya sendiri sih 1,5 jam. Tapi nyatanya gua hitung manual 0-100% bisa sampai 2 jam 3 menit. Terus kalau pakai charger 25 wattnya Samsung, 0-100%-nya butuh waktu 1,5 jam. Kalau buat speakernya sudah mantap ya, sudah pakai dual speaker dari AKG. Suaranya keras, bulat, khas Samsung. Dilengkapi dengan Dolby Atmos. Tapi HP ini sudah khas flagship zaman sekarang, udah nggak ada lagi audio jack 3,5 mm. Nah, kalau beli flagship pasti mau fitur mewahnya dong. HP ini sudah punya rating IP68, udah anti air dan debu. Terus juga udah bisa wireless charging, ngecas nggak perlu pakai kabel lagi. Selain itu juga ada fingerprint on display yang kencang, dan juga ada fitur yang paling banyak ditanya orang, yaitu Samsung DeX. Jadi bisa jadiin HP kalian seperti desktop di laptop atau PC. Jadi gampang buat mindahin file. Kesimpulannya, HP ini recommended banget buat kalian yang pengen ngerasain HP flagship tapi dengan harga HP mid-range. Kalau kalian masih bisa kompromi dengan 5G dan audio jack yang nggak ada, HP ini adalah salah satu rekomendasi paling bagus buat awal tahun 2022. Nggak cuma di channel ini, gue juga udah banyak lihat di channel lain, HP ini jadi salah satu rekomendasi yang boleh jadi pertimbangan kalian. Kalau ada yang mau ditanyain tentang HP ini, boleh banget kalian komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.